ketemu lagi. Ketemu lagi sama kita. Ketemu lagi sama kita ya yang jarang kelihatan. Ini udah berapa bulan ya kita bertemu lagi ya? Oh, udah lama sekali. Tahun lalu ya, tahun lalu. Tahun lalu. Kita jumpa lagi di mana? Podcast Ngiman. Ngobrol asik firman Tuhan. Oke, hari ini saya Erwin Hercules dan dengan saya Hari aja. Nah, dia kan Hercules. Bagus. Aja. Bagus. Gimiknya bagus sekali ya. Oke. Nah, apa kabar ini Kak Hari? Baik Kak Erwin. Puji Tuhan. Kamu Ya, sendiri gimana ini? puji Tuhan saya baik dan semoga selalu baik. Alhamdulillah. Ya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol asik nih. Ini karena pakar ya teknologi, orang yang suka. Jangan ngomong pakar teknologi tuh, jadi gak enak nih. Masih ada yang lebih pakar dari saya nih. Oh iya. Ya. Mungkin bisa kenalin dulu latar belakangnya supaya teman-teman itu tahu gitu. Okay. Kak Hari begitu supaya mereka mengingat kembali sebetulnya siapa sih Kak Hari ini. Oke. Latar belakang saya adalah putih ya. Latar belakangnya putih. Udah kan? Latar belakang putih. Tak lempar loh kamu. Latar belakang studinya. Latar belakang studi. Udah nggak studi lagi dong, udah selesai. Saat ini sibuk ini ya, ngajar sama kerja aja. Ngajar di mana Kak Hari? Di sebuah kampus terkenal di Semarang, namanya Udinus. Namanya Udinus. Ya. Masih buka pendaftaran teman-teman. Masih buka pendaftaran online ya, Agustus online. Iya. Kapan tatap muka? Ya itu belum tahu ya. Iya. Nunggu pemerintah dulu. Oke. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, kali ini kita mau bicara sebetulnya tentang teknologi and theology. Gitu. Nah karena kita lihat Kak Hari ini latar belakangnya itu berkaitan dengan teknik ya. Dulu mata kuliah yang diambil banyak yang teknik atau banyak tentang apa ini? Oh, mungkin? Ya banyak ya mata kuliah tentang pemrograman ya, tentang bagaimana cara membuat sistem yang baik ya, mendevelop sebuah sistem, ibaratnya itu jadi seorang arsitek tapi untuk sebuah sistem. Gitu ya. Dan mata kuliah sih selain itu ya ada mata kuliah lain yang umum ya, kayak Pancasila, bahasa Inggris ya, itu tetap lah ya. Ya, bagus. Nah, coba mungkin Kak Hari bisa mendefinisikan dulu maksudnya kira-kira apa sih sebetulnya teknologi itu? Teknologi itu ini ya, teknologi itu kayak sebuah, ini kan ada dua kata ya, tekno sama logi ya. Tekno itu berarti ya teknik, logi itu ya kayak ilmu ya, ilmu yang mempelajari soal sebuah teknik. Teknos dan logos. Nah betul. Kalau sekarang kan teknologi itu jadi sebuah ini ya, sebuah apa sih namanya, sebuah kata di mana itu mendefinisikan tentang sebuah alat. Ya, teknologi itu bicara sebuah alat. Teknologi itu macam-macam ya. Kalau kita kan sekarang mikirnya teknologi adalah ya handphone, komputer ya, itu teknologi. Tapi nggak itu juga ya, teknologi itu kayak apa ya, sepeda itu teknologi. Terus katrol ya, kerean itu teknologi. Bahkan kalau kita mau lihat juga ini mic ini juga sebuah teknologi gitu, hasil dari sebuah teknologi. Di mana teknologi itu hasil dari perkembangan budaya sebenarnya. Apa maksudnya gini? Kalau kita ngomongin soal teknologi berarti kan kita berbicara tentang kemajuan. Artinya kemajuan zaman dari zaman ke zaman. Misalnya nih, kalau kita bicara teknologi zaman kita dengan zaman Yesus gitu udah beda. Oh iya udah pasti. Gitu, tahunnya aja udah beda. Tahunnya sudah beda. Nah, mungkin kalau dulu zaman Yesus ada WhatsApp ya, tinggal di waktu manggil murid-muridnya, kumpul ke sini ya. Gitu. Kalau saya melihat perkembangan teknologi ini sangat luar biasa ya. Yang jelas mungkin perlu kita kerucutkan sebetulnya apa sih dampak teknologi
atau teknologi apa sih yang bisa kita gunakan saat ini berkaitan dengan ya otomatis adalah berkaitan dengan teologi adalah pemberitaan atau pewartaan Injil gitu bagi setiap umat. Nah, kalau kita lihat gini ya, dalam kisah Perjanjian Baru gitu, dalam model di Injil, kalau kita lihat kenapa Yesus itu khotbah di bukit gitu loh. Nah, dan diikuti oleh banyak orang, itu sebetulnya Yesus memakai teknik gitu. Teknik atau ya teknologi yang dilakukan Yesus mungkin ya masih istilahnya apa ya? Dia nggak tahu yang namanya mic begitu. Mungkin zaman Yesus nggak kenal namanya pengeras suara dan lain sebagainya. Nah, cuma ternyata zaman dulu itu supaya orang mendengar resonansi suara seberapa keras dan bisa didengar, kita harus naik ke tempat yang posisinya lebih tinggi gitu, supaya apa? Supaya orang itu bisa dengar suaranya. Nah itu kalau bisa dikatakan itu kan teknik yang masih analog ya, artinya masih manual, masih belum pakai istilahnya media gitu. Nah sekarang itu kan medianya sangat luas sekali. Nah kira-kira sarana apa gitu yang bisa kita gunakan berkaitan dengan teknologi ini untuk pewartaan Injil? Ya gini ya, kalau misalkan kita ngomong soal, sebelum kita ngomong soal Injil, kita ngomong dampaknya dulu ya. Dampak teknologi itu tuh apa? Teknologi itu berdampak luas banget untuk sebuah komunitas ya, sebuah kehidupan sosial bermasyarakat. Ya, dimana keadaan manusia, keadaan masyarakat itu kan berubah seiring dengan berjalannya teknologi. Ya, bertumbuhnya teknologi. Contoh misalkan zaman dulu orang itu kemana-mana naik sepeda, jalan kaki ya, kaki, terus naik kuda, ya, terus naik onta. Atau naik onta, naik keledai ya, kayak gitu. Nah, lama-lama orang itu kan, ya kalau yang punya keledai, punya kuda, punya onta kan orang-orang kaya biasanya. Orang-orang yang biasa ya jalan kaki. Nah, kemudian yang diciptakan roda. Nah, roda kemudian orang menciptakan sepeda. Di mana sepeda yang awal-awal itu adalah sepeda yang di kayu dengan kaki, bukan pakai rantai ya. Tapi dia ya kakinya itu menjejak ke tanah, gitu. Jadi kayak dia jalan gitu. Cuman dia ada rodanya gitu. Ya mungkin kalau dia capek dia bisa yang gitu ya. duduk di yang batangnya tengah itu loh. Kalau dia capek ya. Atau ada pas turunan dia langsung gini. Gitu. Duduk nyamping gitu ya. Nah, itu dampaknya begitu. Dia akan bertumbuh, akan terus bertambah. Kemudian tidak puas dengan adanya sepeda gitu ya, diciptakan pedal ya, pakai pedal. Jadi dia yang tadinya pakai kaki, dia pakai pedal sekarang. Walaupun tetap pakai kaki juga, tapi kan kakinya nggak nampak ke tanah gitu ya. Lama-lama ada motor, ada mobil, itu semua kan berubah. Ya kehidupan bermasyarakat cukup berubah juga. Itu sesuai kebutuhan ya artinya. Betul, itu dampaknya. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positif teknologi itu sebenarnya membantu mempercepat atau mempermudah kehidupan manusia. Jadi diciptakan untuk itu gitu. Misalnya dampak negatifnya apa? Ya dampak negatifnya ya banyak ya. Kayak misalnya teknologi yang dampaknya negatif itu ya, contoh misalkan kalau misalkan sekarang kita punya handphone ya. Handphone itu yang sekarang tuh namanya smartphone, di mana smartphone tuh bisa mengakses apapun gitu. Apalagi dengan ada internet ya yang super cepat sekarang, itu bisa kita bisa mendapatkan informasi apapun, baik itu yang menurut kita baik atau yang menurut orang lain jelek. Kayak gitu. Itu menurut saya adalah dampak negatif dari sebuah teknologi kayak gitu. Gini ya, artinya gini, kalau kita bicara tentang teknologi berarti kan kita harus siap dengan percepatan dunia. Betul. Ya, kalau kita lihat perkembangan teknologi dari katakanlah nggak usah jauh-jauh ya, 5-10 tahun yang lalu itu sudah berbeda jauh dengan sekarang. Nah, kalau kita lihat ya, karena ini
ya kita sudah melek dengan teknologi, apalagi Jokowi gembar-gembor tentang 4.0 gitu. Nah, kira-kira sebagaimana siap sih kita dengan perkembangan teknologi itu? Kalau seberapa siapnya sih menurut saya ya itu tergantung orangnya ya. Kalau lihat dari 10 tahun ke depan, 10 tahun ke belakang, ya dulu tuh kita udah cukup dengan yang namanya handphone yang cuma bisa telepon sama SMS. Ya, kita udah cukup itu. Terus waktu itu saya juga udah punya smartphone tapi yang belum Android. Itu RAM-nya cuma 256 itu ya cukup aja. Ya. Terus flash disk cuma 2 GB, 4 GB itu ya cukup aja gitu. Tapi lama-lama kebutuhan kita semakin bertambah gitu. Walaupun sebenarnya itu nggak butuh-butuh amat gitu ya. Tapi itu jadi merasa sebuah kebutuhan gitu loh. Sehingga sampai dari 2010 sampai sekarang itu banyak banget ya perkembangannya. Dari RAM yang tadi 256 sampai sekarang berapa sih? 16 ya, 32 mungkin ada kali ya handphone yang 32 GB RAM-nya. Ya, tapi ya memang sih maksudnya perkembangan ini terlihat begitu banyak, tapi kalau saya lihat sih maksudnya kesiapan teknologi itu ya hanya di daerah perkotaan aja sih kalau saya lihat. Ya, itu gitu. Juga masuk akal ya, karena ya lebih cepat ya perkembangan di teknologi di perkotaan tuh lebih cepat daripada di daerah ya, gitu ya. Kalau yang tadi kalau misalnya siap nggak siap ya kita tuh harus siap sebenarnya. Teknologi itu berjalan lebih cepat daripada kita. Nah kita tuh mau ngikutin apa enggak? Kadang-kadang kita sering dengar ya istilah namanya gaptek, gagap teknologi, gitu ya. Sebenarnya enggak. Karena kita ngomong secara umum, kalau ngomong gaptek, gagap teknologi berarti dia nggak bisa dong naik sepeda, nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil, harusnya begitu ya. Terus kalau misalkan dikerucutkan, gaptek nggak bisa pakai smartphone. Toh ya semua orang juga pakai smartphone. Tak pikir kalau orang udah bisa pakai WhatsApp dan bisa forward, ya forward chat, itu nggak gaptek, karena dia udah bisa pakai. Ya memang sih kalau kita lihat dari perkembangan sekarang, orang itu lebih cepat adaptif dengan smartphone. Mau nggak mau mereka mau belajar dipaksa, dan saya lihat tuh mereka dipaksanya enjoy karena mereka itu seneng gitu loh. Nah kalau kita lihat ke belakang gitu loh, Indonesia itu ya sempat ketinggalan jauh gitu loh, sampai diperkirakan kita itu ketinggalan jauh 15 sampai 20 tahun tentang perkembangan teknologi gitu. Tetapi kalau lihat sekarang Indonesia yang sekarang itu memang berbeda semenjak ada dibangunnya infrastruktur yang banyak, apalagi ditambah lagi ya 5G ini mau masuk ke Indonesia sekalipun hanya baru uji coba beberapa kota gitu ya. Di daerah ibu kota sendiri hanya berapa daerah yang bisa diakses gitu ya. Nah cuma ada sih maksudnya yang membuat kita itu akhirnya mau nggak mau itu harus menggunakan teknologi gitu loh. Nah, apalagi di dalam kondisi pandemi begini, kita nggak bisa ketemu ya, nggak bisa ya bisa sih kalau kita ketemu bisa ya gitu. Bisa. Cuma kalau orang lain mau ketemu kita itu ya kadang susah. Harus janjian dulu. Dari bulan lalu. Iya, perlu swab dulu. Kamu dari mana? Harus swab dulu ya. Karena kan nggak tahu dari mana asalnya. Nah, cuma memang kondisi pandemi ini memaksa kita ya untuk menjaga jarak begitu, mengurangi aktivitas tatap muka dengan jumlah banyak orang. Nah, mau nggak mau ini teknologi harus kita gunakan. Nah, kira-kira tantangan ya apa yang akan kita lakukan begitu bagi anak-anak muda? Gimana nih anak-anak muda bisa menggunakan teknologi ini dengan baik? Tantangan yang kita hadapi ya, tantangan kita hadapi itu adalah pertama itu udah pasti kecanduan.
Ya kecanduan teknologi. Macam-macam yang kecanduan teknologi itu, ada kecanduan main game, ya, kecanduan chattingan, ya, kecanduan browsing. Itu tantangannya. Yang sekarang memang harus kita waspadai, ya gitu ya. Karena ada orang yang mungkin dia nggak mau bersosialisasi secara real world ya, dalam dunia nyata dia nggak mau bersosialisasi, tapi dia punya banyak teman di sosial medianya dan dia mau membagikan itu. Ada orang yang seperti itu bukan sesuatu yang salah ya, tapi itu jadi tantangan kita, jadi kita harus aware gitu ya, kita harus waspada terhadap hal itu, jangan sampai kita melupakan kehidupan kita di dunia nyata. Itu yang pasti kecanduan ya tantangannya. Terus bisa juga kita kadang-kadang kita jadi punya slogan ya, teknologi itu bisa menjauhkan yang dekat dan juga bisa mendekatkan yang jauh. Itu yang harus kita waspadai sih. Berkaitan ya dengan pewartaan Injil. Nah, itu tantangan apa sebetulnya anak muda? Kalau saya melihat sih mereka kok jadi, maaf ini, gara-gara teknologi mereka malah semakin menjauh dalam tanda kutip, atau karena gini, kita gampang diakses, mencari sesuatu gampang akses lewat Google dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana yang terjadi kalau misalnya pemberitaan atau pewartaan Injil ini tidak kita manfaatkan dengan adanya teknologi gitu. Ya kalau ingat waktu saya masih SD dulu ya, itu sekitar mungkin 24 tahun yang lalu. Dulu saya tuh pernah punya kaset rekaman khotbah. Nah itu khotbah orang-orang yang terkenal gitu, kayak Reinhard Bonnke, terus Benny Hinn, kayak gitu. Itu apa namanya? Jadi satu media untuk menyiarkan pemberitaan firman Tuhan. Yang waktu itu internet di Indonesia itu belum kayak sekarang. Mungkin dulu udah ada, cuman kita nggak aware dengan hal itu gitu. Dan mungkin dulu juga harganya mahal, gitu ya. Internet itu mahal banget. Sehingga siar itu ya pakainya itu kaset-kaset yang dijual. Jadi orang-orang tetap bisa mendengarkan firman Tuhan dari kaset itu. Atau yang juga TV. Kalau dulu di RCTI itu kalau hari Minggu mungkin jam 12 atau jam 1 itu ada satu segmen di mana itu ada pemberitaan firman Tuhan, yang khotbah itu orang bule. Ya, Pak John. Ya jadi lupa namanya siapa. Jadi itu salah satu bentuk siar juga. Nah sampai sekarang, kalau sekarang kan udah lebih banyak ya, maksudnya lebih bervariasi gitu loh. Kita bisa pakai YouTube, ya bisa pakai share video, ya kemudian juga bisa pakai podcast. Nah yang terbaru kan ada yang namanya Clubhouse. Ya, Clubhouse itu grup yang bisa ngobrol, ya literally yang ngobrol gitu, nggak ada chattingan. Terus ada juga namanya voice chat punya Telegram. Itu juga sama seperti Clubhouse, cuman dia bisa direkam. Jadi ada rekamannya, kalau udah selesai kita bisa share kembali, atau bisa juga kita masukkan ke podcast. Kayak di gitu. Twitter juga ada voice. Ya, itu namanya Space. Di Twitter itu namanya Space Twitter. Ya, jadi kita yang berteman artinya di dalam grup itu bisa akses itu. Iya. Kalau di Twitter tuh yang penting kita follow orangnya. Nah, pada saat orangnya itu buka space kita bisa ikut. Nah, kalau di Clubhouse itu siapa aja boleh. Nah, kalau di Telegram itu dalam satu grup, hanya satu grup itu aja yang bisa ikut, yang anggota grup itu aja. Itu bisa jadi sebuah media siar gitu. Kalau sekarang GKMI Semarang tuh punya grup di Telegram yang namanya Keluarga Besar GKMI Semarang. Nah di situ setiap pagi jam 6:30 itu ada renungan harian ya, bersama Pak Agus dan juga Pak Samuel. Nah, jadi
apa namanya, jemaat yang nggak punya teman buat renungan di rumah, itu mereka bisa ikutan di situ. Jadi itu bisa jadi salah satu siar kita untuk memberitakan firman Tuhan. Kayak gitu. Ya sih, memang ya kendala tantangan ya, kendala dan tantangan yang terjadi sekarang itu semenjak apa ya namanya, online, semua kealih online, semuanya berbasis online. Ya tidak menutup kemungkinan anak-anak muda kita itu secara kehadiran menurun. Secara kehadiran di mana nih? Secara kehadiran ibadah. Oh, di lokasi. Ya, di lokasi. Oke, menurun. Nah, ada yang terjadi ini, problem yang terjadi itu satu, ya kan disiarkan lewat online gitu. Nanti kita ibadah lewat online gitu. Tetapi pada kenyataannya ketika kita buat online nih gitu. Nah, viewer atau penonton yang melihat ketika kita online itu sedikit banget gitu. Oke. Gitu loh. Nah, kira-kira memungkinkan nggak, maksudnya itu kalau modelnya kayak gini, gimana sih supaya teknologi itu bisa menarik, teknologi itu bisa membuat kita itu tune in ke anak-anak muda, supaya anak-anak muda itu respect, anak-anak muda itu punya apa namanya, istilahnya keputusan untuk kesadaran diri lah ya, setidaknya belum sampai mewartakan Injil ya, tetapi mendengarkan Injil dulu. Oke, sebenarnya teknologi khususnya yang media online yang tadi kamu sebutin itu ya, itu menembus batas sebenarnya, ruang dan waktu. Artinya kita nggak perlu berada satu tempat yang sama untuk bisa mengikuti ibadah, itu ya yang pertama ya. Yang kedua, waktu. Saya nggak perlu, istilahnya kita nggak perlu berada pada waktu yang sama juga. Nah, jadi balik lagi nih, waktu kita tuh bikin konten, ya bikin konten, misalnya konten ibadah ya, itu apa yang kita lihat nih? Kita tuh mau lihat subscribernya, atau mau lihat viewernya juga, atau lihat like-nya juga. Itu yang perlu kita ini ya, kita pastikan dulu nih. Kita tuh bikin konten ibadah tuh buat apa? Ya gitu. Kalau misalnya kita sekedar cuman cari viewer, cari like atau cari subscriber, ya itu buat apa kita bikin konten ibadah? Sebenarnya tujuan kita bikin konten ibadah apa? Ya kita kan mau beribadah, udah gitu aja. Tujuannya harus jelas dulu. Kalau kita lihat dari viewernya, ya kita bakal kecewa, itu udah pasti. Kecuali kita bikin konten apa, masak ya, konten sekuler gitu ya, konten masak, konten apa lagi, konten foto-foto, makan-makan, ya mungkin itu sesuatu yang disukai sama orang gitu. Tapi kalau ibadah itu kita tujuannya apa? Bukan menyenangkan orang kan, bukan menyuruh mereka itu nonton kita, enggak. Tapi ya udah kita apa namanya, kita ibadah aja gitu. Saya punya pengalaman sih gini. Di luar bergereja ini kan saya juga ada kegiatan di tempat lain. Nah itu setiap beberapa minggu sekali itu kita ada voice chat di Telegram. Jadi kita ngobrol-ngobrol di situ bareng sama teman-teman yang ada di grup. Satu saat di awal itu yang join itu bisa 20 gitu ya. Partisipan itu 20, bisa 40, 70 pernah. Sampai 100 juga pernah. Suatu saat, pada saat kami ini buka voice chatnya, itu viewernya maksimalnya 15. Jujur waktu saya jadi host sama temen, itu jadi merasa kok cuma segini ya yang ikut gitu. Di situ saya disadarkan, kamu bikin konten ini buat apa? Mau menarik perhatian mereka, atau kamu memang pengen mau ngomong apa yang mau kamu sampaikan? Kayak gitu. Akhirnya jadi sadar, oh iya ya, harusnya kita tuh nggak perlu berpikir bahwa yang dengar banyak, yang
yang mendengarkan siapa itu nggak usah dipikirin ya. Kamu mau ngomong apa sampaikan aja. Toh ya nanti kan direkam. Itu kan direkam juga kan itu. Terus disebarkan ke podcast waktu itu. Jadi waktu itu saya dan teman saya itu jadi tersadar gitu. Walaupun memang sama-sama pada saat itu terjadi, itu rasanya tuh gak enak gitu loh. Di pikiran kita rasanya mau ngomong apa ya? Biasanya itu lancar-lancar aja gitu, ngomong biasa gitu, bercanda biasa. Tapi itu tuh ngomongnya kayak ada satu momen di mana itu hening gitu loh. Nggak tahu mau ngomong apa. Ya gitu. Nah di grup GKMI Semarang tuh juga pernah di mana waktu renungan di awal-awal renungan itu yang join cuma 3. Saya, Pak Agus sama Pak Samuel. Pak Agus yang tanya, kok yang join dikit ya? Ya nggak apa-apa Pak. Lah Pak Agus tujuannya apa? Mau bagi renungan ya udah bagiin aja. Nggak usah lihat siapa yang ikut. Nanti lama-lama banyak orang yang akan datang. Ya mungkin memang karena ini ya, kita perlu edukasi. Ya betul. Kita perlu sefrekuensi lah paling tidak. Memang sih kalau kita lihat istilahnya ini kan kita bikin startup ya modelnya. Kalau konten-konten kita itu sesuai dengan kebutuhan, artinya sesuai dengan kita sefrekuensi, kebutuhan kita itu sama. Artinya ya sekalipun yang ikut orang-orang itu sih saya rasa sih gak masalah. Artinya gini, pertumbuhan itu tidak bisa dikatakan hanya jumlah, karena pertumbuhan itu bisa dengan pertumbuhan kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas. Betul. Bisa jadi dengan adanya jumlah orang tadi ya misalnya tadi yang tim mana yang kamu ikut sebelumnya, bukan di gereja kita, tapi di komunitas lain yang kamu ikut 15 orang tadi dikatakan kan. Mungkin dari 15 orang itu yang konsisten hadir saja orang itu bisa saja 15 orang itu jadi lebih berkualitas dari dulu. Mungkin jadi orang yang lebih percaya diri, jadi orang yang lebih care satu dengan yang lain, bisa menjadi orang yang apa ya namanya lebih mengerti temannya satu dengan yang lain. Ya saya rasa sih itulah yang sebetulnya kita pengen bangun gitu loh. Nah, supaya dengan adanya teknologi ini kita itu kita balik ke Bible gitu loh. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 28 itu kan ngomong beranak cuculah, bertambah banyaklah, kuasailah bumi. Artinya jangan sampai teknologi itu yang menyetir kita. Iya betul. Menyetir kita. Harusnya kita yang bisa menggunakan teknologi itu. Karena kalau kita nggak ngikuti perkembangan, ini kan ada orang yang lebih pintar buat teknologi. Dia yang lebih pintar akan lebih menguasai gitu kan. Otomatis kan gitu kan. Nah, kalau kita nggak mengupgrade diri kita nggak power up diri kita, otomatis kita itu juga akan dikendalikan. Ya, pasti. Gitu. Kita akan semakin dikendalikan oleh teknologi. Nah, ini gimana nih maksudnya supaya teman-teman muda kita itu punya edukasi dulu deh, bukan minat ya. Bagaimana kita mengedukasi mereka dulu supaya mereka itu ada attention, ada perhatian untuk tertarik gitu. Kita kan perlu namanya mengedukasi mereka dulu. Nah ini teman-teman, ini ada Clubhouse, teman-teman ini ada Telegram. Ini kita bisa gunakan ini. Nah itu saya rasa itu jauh lebih penting gitu ya. Maksudnya supaya teman-teman muda itu tahu gitu loh. Ini ada teknologi yang baru. Gini. Nah, yang lebih mengetahui yang baru ini kasih tahulah teman-teman, diedukasi. Nah, ini caranya ngedukasinya gimana? Ya, cara ngedukasinya yang pertama memang harus belajar ya. Orang yang tadi kan menurut saya tuh nggak ada orang pinter ya. Yang ada tuh orang yang lebih dulu tahu.
Oke. Ya, ada yang Benar lebih ini dulu tahu. orang yang lebih dulu tahu ya ya. Jadi nggak ada orang Sip. pintar. Asik enak. Kalau orang bodoh tuh orang yang nggak mau belajar. Oh. Nah, gitu. Orang bodoh tuh bisa di apa namanya? Diperbaiki dengan cara belajar. Ya. Cuman ada satu lagi yang nggak bisa diperbaiki. Itu orang yang Bebel. goblok. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa itu dengan cara apapun itu nggak bisa itu. Nggak bisa diperbaiki itu. Iya, iya. Oke, balik lagi ya. Jadi Iya. pertama harus tahu dulu. Orang yang mau mengedukasi itu harus tahu dulu dengan jelas ini tuh tujuannya apa. Sebenarnya Clubhouse, Telegram, terus apalagi ya, Space-nya Twitter itu kan salah satu opsi aja gitu. Kita bisa pakai salah satunya. Kita nggak perlu pakai semuanya. Mana yang bisa dipakai aja. Yang semuanya familiar. Ya mungkin nggak familiar ya Clubhouse, nggak familiar. Telegram apalagi. Terus apalagi Twitter, nggak semua orang punya Twitter. Kalau pakai WhatsApp ya orang familiar, cuman nggak bisa pakai join kayak gitu. Kok telepon mungkin bisa ya, telepon tapi kan maksimal 8, nggak bisa lebih. Kalau misalkan pakai Zoom, pakai Google Meet ya bisa juga. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak mau melihatkan wajahnya, melihatkan wajahnya, pengen jadi anonim. Betul. Jadi ya itu privasi ya, itu nggak ada masalah. Ya, privasi jadi sih. menurut saya memang kita harus geser gitu, harus geser ke satu platform yang lain yang dimana kita tuh bisa dengan mudah gitu loh untuk mengaksesnya, nggak makan kuota banyak gitu. Anak muda itu kan masalahnya di kuota biasanya, apalagi anak-anak kos, anak-anak kuliahan ya yang jauh dari orang tua, biasanya akan ada masalah dengan namanya kuota. Kayak gitu. Itu kita perlu cari alternatif lain ya. Setelah udah bisa menguasai, baru kita tularkan ke teman-teman yang lain. Caranya gini loh ya. Waktu itu saya punya teman yang ngobrol. Kebetulan dia juga baru pakai iPhone kan dulu kan Clubhouse itu buat iPhone ya. Kalau sekarang udah bisa di Android. Karena dia punya iPhone, saya bilang ikut ini nonton Clubhouse. Dia bingung, ini buat apa kak? Ya buat apa, ngobrol-ngobrol soal apa aja gitu. Kamu bisa ikut di follow siapa, kamu bisa ikut join di roomnya dia gitu. Kemudian dia coba bikin, habis itu ya udah ngobrol di situ, bisa kita pakai buat ngobrol. Karena Clubhouse itu kan istilahnya buat diundang kan, harus diundang dulu dia baru bisa ikut. Kalau nggak diundang dia nggak bisa ikut. Betul. Nah waktu itu saya juga diundang. Jadi saya juga memperkenalkan dengan yang lain gitu. Setelah tahu Clubhouse itu mainnya kayak gini ya, oh yaudah oke, tak ajak temen buat ikut. Akhirnya dia bisa pakai gitu. Kemudian yang Telegram ini memang itu satu hal yang beda ya, karena orang-orang tuh familiar dengan WhatsApp. Waktu saya omongkan itu, saya punya ide bikin Telegram, ya itu ada banyak pertentangan. Wah saya gaptek ya. Itu saya bilang tadi, nggak ada orang yang gaptek. Yang ada tuh orang yang nggak mau belajar. Kalau udah bisa pakai WhatsApp, ya pasti bisa pakai yang lain dengan cara belajar. Kalau misalkan susah, tak bantu, saya bilang gitu, tak bantu. Lama-lama punya ide untuk bikin sharing tiap pagi. Ya awal-awalnya dikit, karena ya mungkin ada orang perlu beradaptasi dulu gitu. Lama-lama setelah dikasih tahu, ya tetap ya ada. Sekarang konstan 20% lah dari semua partisipannya yang ada di Semarang gitu. Ya, saya rasa sih bagus ya, artinya ada orang yang lebih tahu teknologi ini supaya kita itu juga nggak ketinggalan dan kita itu tahu tentang informasi kemajuan teknologi terkini begitu. Artinya berkaitan dengan sosial media yang ada begitu. Nah, cuma yang perlu diperhatikan adalah seringkali kita itu lupa istilahnya memberikan pengenalan. Ya, tahu setidaknya apa sih itu, misalnya tadi Telegram gitu. Nah kita bisa bikin klipnya gitu, bisa melakukan istilahnya pengenalan produk ini. Gitu. Ya kalau saya sih tipenya gini ya, pada saat saya mau memperkenalkan sesuatu, itu kasih contoh dulu yang pertama, Jadi jalannya itu tuh bareng.
ya memang saya udah ada di depan. Tapi kan ada orang di belakang nih. Yeah. Saya nggak bisa nunggu di depan. Jadi saya harus mundur dulu. Nah, mundur jalannya bareng. Ini lo gini, ini lo gini, ini lo gini. Jadi jalan itu bisa smooth gitu. Supaya kita tuh bisa mengajari ya, mengedukasi itu ya. Ya kita nggak boleh malu juga. Artinya gini. Ini kan buat kepentingan bersama ya. Yeah. Karena kita nggak akan bisa tergantung sama satu platform. Kita harus mencoba untuk cari platform yang lain yang bisa kita gunakan untuk komunitas kita, komunitas KPN, untuk pemberitaan firman Tuhan atau sekedar ngobrol-ngobrol mendekatkan diri sama satu sama lain. Ya gitu. Jadi kita tuh perlu istilahnya kalau orang jualan jadi sales itu mukanya tebel dulu. Mau ditolak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan tugas kita. Yep. Ini lo tak kenalin ini, mau nggak kamu pakai? Kalau kamu mau pakai, kalau kamu nggak bisa tak ajarin. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Ya gitu. Jadi kita kasih tahu dulu. Kalau kita ngomong jualan produk itu kan kita kasih tahu yang baik-baik dulu kan. Yeah. Yang baik itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang jeleknya ya nanti di belakang. Gitu. Kalau kita kasih tahu sesuatu yang baru itu orang tuh udah pasti akan loh kok ono sing anyar meneh gitu. Kok ada yang baru lagi. Aku yang kemarin aja belum menguasai, kok ini ada yang baru lagi gitu. Kalau di bidang programming ya di tempat saya itu kalau misalkan ada satu software versi terbaru di mana versi sebelumnya ini belum menguasai itu kadang-kadang waduh udah keluar ini yang baru, aku harus adaptasi lagi. Makanya ya kami sebagai programmer tuh harus ikut perkembangan zaman. Kalau enggak susah. Kalau softwarenya ini deprecated itu apa ya? Udah usang. Ini udah nggak akan kepake lagi. Jadi kita mau kayak apa? Ya sama, kalau kita nggak mau berubah, kita nggak mengikuti perkembangan teknologi. Bukan mengikuti ya istilahnya. Kalau kita nggak memanfaatkan teknologi yang sekarang ini ada, ya kita bakal ketinggalan. Orang-orang udah di depan, kita masih di belakang. Sama seperti bergereja, berkomunitas. Kalau ada yang lain yang di luar sana itu yang lebih menyenangkan ya, lebih mau memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, ya mereka kan maju. Kalau kita nggak mau berubah, kita akan semakin stuck gitu loh. Akhirnya nanti isinya dari komunitas ini yang stuck ini ya orang-orang yang stuck juga, yang lama-lama akan ditinggalkan. Tantangan kehidupan bergereja itu kayak gitu. Bergereja dan berkomunitas itu begitu. Di mana ada satu tempat yang lebih menyenangkan, lebih mudah, yaitu mereka akan pindah ke sana dengan cepat. Tapi bukan berarti kita harus bukan mengikuti perkembangan zaman, bukan mengikuti perkembangan teknologi, tapi memanfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang. Memanfaatkan, bukan kita mengikuti mereka. Kalau mengikuti itu kayak nanti apa ganti lagi, enggak. Tapi kita memanfaatkan itu dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya kita. Tapi jangan stuck juga gitu loh. Kayak kalau misalkan pernah waktu itu ada satu pendeta bilang kita tuh jangan kayak rumah makan yang udah berdiri sejak 1900 misalkan. Dari dulu interiornya gitu-gitu aja. Ada nggak yang makan di situ? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang begitu juga. Orang-orang yang rindu dengan masa klasik. Gitu. Tapi anak-anak muda yang sekarang mau nggak ke situ? Apalagi sekarang bonus demografi. Ada nggak yang mau ke situ? Itu tantangannya kita juga kan dalam komunitas. Ya, oke sih yang tadi disampaikan kalau kita itu memang harus memanfaatkan teknologi yang ada. Otomatis ini berkaitan dengan pewartaan Injil, ya gitu kan tadi berkaitan dengan teologi. Oke. Kalau kita lihat artinya teologi, theos dan logos, begitu ya. Logos itu bisa dikatakan ilmu, wacana, pengetahuan, firman. Ya, firman, bisa perkataan gitu. Nah, kalau diterjemahkan secara harfiah ya dari bahasa Yunaninya gitu. Nah, sedangkan theos sendiri itu adalah kata Tuhan gitu. Tuhan atau Tuhan lah gitu. Yang menjadi Tuhan. Jadi kalau boleh dibilang artinya
kita teologi ya, mempertanyakan, istilahnya bisa mempelajari tentang Tuhan. Ya, kalau ada itu di dalam ketika saya belajar teologi, ada salah satu tulisan buku tentang menalar Tuhan, itulah. Artinya ya sekalipun ya Tuhan tidak bisa kita nalar seutuhnya, artinya kita nggak mungkin bisa menalar Tuhan sampai utuh, sampai mutlak gitu. Tapi kita kan bisa mempertanyakan hal itu. Ya, karena kalau dia bisa diketahui secara mutlak, dia bukan Tuhan lagi, betul nggak? Ya, kayak antara kita tuh mau memasukkan seluruh isi samudra ke dalam satu ember. Nah, kayak gitu ya. Tuhan itu kayak samudranya, kita tuh kayak ember gitu. Kita nggak bisa menampung Tuhan tuh sebegitu luasnya. Yang mungkin yang nggak masuk akal tuh kayak, kok bisa ya ada perempuan hamil nggak ada laki-lakinya? Ya itu kalau nggak Tuhan ya nggak tahu ya. Betul. Dan itu udah pasti Tuhan gitu. Ya, dan itu salah satulah istilahnya yang bisa kita jadikan tolak ukur bahwa nggak semuanya itu bisa kita pakai gitu, nggak semuanya itu bisa kita gunakan. Contohnya ya, ada atribut-atribut Tuhan gitu. Kalau saya belajar teologi gitu, ada atribut-atribut Tuhan di mana Tuhan itu ada, karena kan gini, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Otomatis ada dong sifatnya Allah yang bisa kita rasakan, kita nikmati loh, kita itu serupa. Nah, tetapi ada yang namanya atribut yang nggak bisa dibagi. Contohnya kemahadiran Allah, ya toh. Contohnya kemahakuasaan Allah, itu nggak bisa dibagi. Itulah yang maksud saya gini, teologi mengajak kita untuk sebetulnya kita lebih kenal kepada Tuhan. Nah, cocok nih ini loh, bagaimana sih sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengklaim diri kita Kristen gitu, kita mengklaim diri kita itu anak-anak Tuhan, tetapi kita nggak kenal Tuhan gitu. Dan salah satu ciri anak Tuhan yaitu dengan mewartakan Tuhan. Nah, saya rasa kita itu sudah punya produk gitu. Produknya apa ya? Ini Ngiman. Itu ada podcast, terus kemudian ada praise and worship gitu, dan ada beberapa konten-konten yang lain. Dan saya rasa Ngiman ini bisa jadi salah satu konten buat kita untuk mewartakan Tuhan. Gitu. Nah, ini kita perlulah istilahnya yang namanya masukan-masukan. Kira-kira supaya kita itu anak-anak muda itu semangat gimana untuk membuat konten gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu. Otomatis gini loh. Kan nggak mungkin lah masuk kita konten gitu-gitu aja. Artinya paling tidak kan harus next step gitu. Kita udah bikin ini sejak bulan Juli tahun lalu gitu. Berawal dari ya hanya sekedar rekam edit sampai kita bikin konten banyak. Ada podcast, ada sharing, ada praise and worship dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi itu kan harus meningkat loh. Artinya masa bikin dari dulu kayak gitu terus gitu loh. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya teologi sama teknologi itu memang harusnya sejalan ya. Karena zaman sekarang itu kita dengan mudah bisa dapat informasi tentang apapun yang bisa kita cari gitu. Kita mau cari apa itu tuh ada semua. Kita mau mengenal Tuhan dengan cara apa? Yang paling gampang, yang paling biasa kita lakukan adalah dengan cara ya dekat. Mengenal tuh dengan cara dekat. Ya kita ini kenal dengan cara apa ya? Kita harus dekat. Baru kita bisa kenal satu sama lain. Kalau misalkan nggak dekat itu berarti cuma tahu. Hanya tahu. Jadi beda ya, tahu sama kenal itu tuh beda. Oh, saya tahu sama si mungkin siapa ya?
Nicholas Saputra, saya tahu Nicholas Saputra, tapi saya nggak kenal. Nah gitu. Kalau kenal tuh berarti biasanya saling kenal. Bagaimana caranya? Itu dekat. Nggak ada cara lain sih. Tapi untuk menyelidiki, nah itu bisa dengan cara kita bisa googling, ya googling di Yahoo biasanya ya. Terus bisa juga dengan cara mendengarkan khotbah, ya itu bisa. Kalau memang mau lebih naik levelnya lagi, kita bukan sebagai pendengar, tapi kita sebagai orang yang berbicara di situ. Ya memang itu nggak mudah. Saya akui itu bukan hal yang sangat bukan hal yang mudah. Tapi kita bisa mulai dengan cara kita menghembuskan sesuatu yang kita tuh ngerasanya ini kok nggak pas ya dengan apa yang ku yakini. Contoh misalnya tentang doa. Nah, doa tuh harus gimana? Harus spesifik kah? Atau harus yang secara umum kah? Nah itu kan salah satu salah satu pertanyaan yang mungkin muncul di banyak orang, tapi mereka tuh nggak tahu jawabannya apa. Ada yang bilang, ya kamu doa harus spesifik dong. Kamu bilang, kamu minta apa? Minta mobil. Dapat nggak? Dapat. Apa? Hot Wheel. Mobil, bener kan? Nah kadang-kadang orang ini ya bilang bahwa ya kamu harus spesifik. Kamu minta mobil apa? Warna apa? Tahun berapa? Kadang kan begitu. Tapi ada juga yang lain ngomong, Tuhan tuh tahu kok isi hatimu. Kamu bilang minta mobil, nggak mungkin dong Tuhan ngasih Hot Wheel. Nah itu kan salah satu bentuk yang bisa kita obrolkan dengan cara sharing. Itu ini ya bisa jadi satu konten. Atau apalagi tentang bahasa roh, tentang surga dan neraka. Yang kita tuh merasa diri kita tuh perlu bertanya-tanya gitu. Makanya yang kamu bilang tadi, firman itu tuh bisa dipertanyakan. Nah, tapi kita mau membahasnya secara apa nih? Gitu. Memang Tuhan itu susah dinalar, tapi kita mau percaya apa enggak gitu tentang kekuasaannya Tuhan. Ya karena Tuhan berkuasa makanya nggak bisa dinalar. Ya kadang tuh gini, belakangan ini ya saya perhatikan di YouTube karena medianya itu YouTube. Maaf nih, sering kali itu malah di YouTube ada pendeta yang ngomong kayak gini gitu. Kita tahu gitu, kekristenan itu berbagai macam aliran. Nah kadang justru yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta ini adalah saling serang menyerang, gitu loh. Nah, saya rasa sih dengan adanya kemajuan teknologi ini, dengan adanya platform yang sudah kita miliki, gitu, kita bisa bukan hanya membatasi ajaran-ajaran yang masuk, tetapi kita justru bisa menguatkan bahwa kita itu bisa memberikan pengajaran. Ya, betul. Jadi daripada kita sibuk mengkritik ajaran-ajaran lain, lebih baik yuk kita diskusi aja, kita belajar. Karena dasar teologi Mennonite itu bukan lebih kepada sistematik teologi, gitu. Kalau kita bicara tentang Mennonite gitu, mereka lebih dasarnya adalah kepada biblis. Karena sama saja kalau kita belajar sistematik teologi itu mensarikan atau mengintisarikan firman gitu loh. Kita lebih percaya doktrin, perkataan orang daripada perkataan firman. Padahal kita sendiri diharapkan adalah belajar tentang firman itu tersendiri. Jadi jangan sampai kita terkotakkan dengan teologi-teologi gitu loh, yang sudah disistematikkan oleh para pendahulu. Justru kita mau belajar apa sih sebetulnya yang Alkitab mau katakan, gitu. Apa yang sebetulnya Alkitab mau sampaikan, gitu. Terlepas dari sistematik teologi itu. Gitu. Menno Simon itu penyuka kucing. Iya, karena dia Catholic. ya. Jadi ya kita perlu diskusi sebenarnya ya. Jadi kayak mungkin kita tuh menerima anak muda tuh sering menerima banyak masukan ya, banyak informasi-informasi. Kalau kata orang zaman dulu, banyak belajar tuh banyak lupa.
tapi nggak boleh dibalik ya, nggak terus jadi nggak belajar gitu ya, bukan. Betul. Tapi banyak belajar berarti kita tuh banyak pengaruh yang masuk ke kita. Nah kita tuh perlu menyaring informasi-informasi itu. Ya dari sisi itu tadi ya, aliran, ya ada karismatik, ada aliran Calvinis, aliran Pentakosta dan lainnya. Itu kan sebenarnya kita tuh harus punya pertanyaan gitu loh. Anak muda tuh kudu kritis sebenarnya. Harus menjadi seorang yang kritis. Kayak misalkan, kenapa sih kok gereja itu begini, gerejaku kok enggak? Nah, itu saya dulu punya pertanyaan waktu saya masih remaja. Waktu itu saya ikut sebuah gereja yang karismatik. Kok ini begini ya? Tempatku kok enggak? Ini ada apa? Nah itu mulai belajar di situ. Sehingga jadi tahu, oh kalau kita baca di Alkitab, nah ini ada loh tentang bahasa roh. Bahasa roh itu Alkitabiah. Ya. Terus sampai nangis juga ada orang yang berdoa sampai nangis. Contohnya Hana, ya dia bisa berdoa sampai menangis. Ya itu Alkitabiah, ada masalah. Cuman apa yang perlu kita lihat dari situ? Kan ada banyak ininya ya, peritilannya gitu loh. Yang kalau kita bahas itu jadi panjang lagi, itu jadi satu materi baru. Gitu. Oke, ya. Nah, ya saya sih bersyukur ya, akhirnya kita jadi ngerti gitu loh antara peran dari teknologi dan peran teologi itu ketika kita bisa gunakan dengan baik begitu, kita bisa gunakan secara maksimal, kita bisa mendapatkan input yang positif, input yang baik, terutama apa, untuk memperbaiki atau untuk membuat kualitas diri kita jadi lebih baik. Iya, betul. Saya rasa gitu sih, karena kadang kebenaran itu tidak bisa mutlak. Benarnya Kak Hari, benarnya saya itu beda gitu loh. Nah, tetapi ada satu kebenaran mutlak gitu, yaitu firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sebagai orang Kristen itu harusnya jadi kebenaran mutlak. Nggak bisa kita menurut saya benarnya kayak gini, menurut Kak Hari benarnya gini. Karena bagi saya kebenaran, kebaikan itu tuh bagian dari kompromi. Karena gini, aku cocoknya dengan dengan aliran gereja ini. Aku cocoknya di gereja ini dengan aliran gereja ini. Bisa saja loh, itu subjektif gitu loh. Karena bagi mereka benar di dalam komunitasnya, di dalam persetujuan di dalam kelompoknya sendiri, gitu loh. Karena mau bagaimanapun, kalau kita lihat Indonesia itu gampang sekali digoreng atau dihancur leburkan dengan isu-isu agama, gitu loh. Nah, harusnya dengan perbedaan, orang Mennonite ini menarik, dengan perbedaan teologi, itu kan harusnya keutuhan kita kembali adalah untuk kesatuan tubuh Kristus. Harusnya dengan adanya perbedaan itu bukan semakin membuat kita itu saling terpisah. Bersaing. Bersaing, karena jadinya benturan. Kamu benar, aku benar, jadinya pertentangan, bro. Benar salah, dan akhirnya pertentangan, ribut. Kita berantem, bukan menyatukan, tetapi bagaimana? Saya menghargai pendapatmu, enggak apa-apa, gitu. Saya juga menghargai pendapatmu, gitu. Kamu menghargai pendapat saya, gitu sih. Jadi jemaat yang berada di luar gereja kita itu dianggap sebagai domba yang hilang. Ya kan, itu kan persaingan, ya kan? Itu persaingan. Sering kali kayak gitu sih. Penambah jemaat baru itu adalah ada yang atestasi keluar dari gereja lain. Ironi sekali. Jadi ingat pesan firman Tuhan itu, pesan Tuhan Yesus di Amanat Agung ya. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu. Nah, itu, dan karena ada baptislah ya. Apa tuh ayatnya, Pak? Di Matius, bentar. Saya bukakan dulu. Matius 28 ayat 19 20. Juara STH ada apa? Semua. Mempertanyakan studi saya. Kalau saya udah jelas. Nggak paham tuh nggak apa-apa. Pinter sekali kamu ya. Coba dibacain dulu.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Itu kita perintahnya jadi jelas ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita bisa manfaat teknologi untuk menjangkau itu semua. Menjangkau, ya kita bisa sampai seluruh dunia kan. Orang bisa menjangkau kita juga bisa menjangkau mereka dimanapun mereka berada, karena kita nggak terbatas dengan antara ruang dan waktu. Nah, menarik juga kalau bicara tentang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, itu Markus 16 ayat 15 itu dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya Injil itu harus kita wartakan secara menyeluruh. Artinya itulah tugas atau tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah gitu. Nah, sebagai bahan kesimpulan nih ya, saya menarik kesimpulan dari apa yang kita bicarakan, bahwa mari kita bersama-sama menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi itu dengan baik, supaya kita bisa berteologi atau mencari kebenaran, mencari Tuhan, mempertanyakan Tuhan dengan teknologi ini, dan mewartakan juga ya. Dan bukan hanya itu juga ya, bukan hanya mempertanyakan, tapi kita mewartakan Tuhan gitu. Nah, mari teman-teman ya, saya mengajak kita untuk sama-sama jangan jangan mentok dengan teknologi yang sudah teman-teman mengerti, teman-teman tahu saja, tetapi mari kita belajar mengupgrade diri gitu. Mungkin ada kata-kata dari Kak Hari untuk closing. Kalau saya sih jangan malu ya, jangan malu untuk memberitakan ini ya, firman ya, entah itu dengan sharing ya, kesaksian, itu juga memberitakan kebaikan Tuhan ya. Dan jangan malu juga untuk mulai memperkenalkan, misalkan kalian ada sesuatu yang kalian ketahui dan itu baik, yang bisa disampaikan kepada komunitas, ya sampaikan aja. Kalau ada penolakan ya nggak apa-apa, toh kita sudah melaksanakan tugas kita, yaitu juga mengupgrade mereka gitu. Jangan takut istilahnya ya, jangan takut upgrade diri ya, jangan takut dengan perubahan teknologi. Justru kita harus siap, artinya harus siap dengan kemajuan teknologi yang saat ini, yang sedang berlangsung, bahkan yang akan berlangsung. Jadi mari kita persiapkan diri kita, lebih baik siapkan diri daripada kita nanti kaget, daripada kita nanti shock begitu. Dan ketinggalan, itu yang bahaya. Iya, dan sampai ketinggalan teknologi, karena kalau enggak ya kita akan semakin terhilang, tergerus dari kemajuan teknologi ini gitu. Kita akan semakin tertinggal gitu. Oke, gitu dulu Kak Hari. Terima kasih, kita nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan obrolan-obrolan yang lain. Kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema yang lain begitu. Ya, nanti kita bisa ngobrol lah sesuatu hal yang lain lagi gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, jangan lupa saksikan terus Ngiman setiap hari Sabtu jam 5 sore ya, hanya di YouTube channel Youth Nathanael GKMI Semarang. Saksikan terus, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kasih masukan ke kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan lagi melalui konten-konten. Mungkin teman-teman bisa kasih kita ide gitu untuk bahas apa gitu, supaya kita itu jadi lebih aktif, jadi lebih produktif. Sebagai anak muda, kita tampilkan diskusi-diskusi yang istilahnya pas dengan kondisi-kondisi saat ini. Mungkin kenapa ini pandemi naik lagi gitu, kita harus jaga jarak lagi. Mungkinkah ibadah online lagi atau online dan onsite gitu. Nah, itu bisa jadi topik kita gitu. Nah, oleh karena itu jangan lupa saksikan terus Ngiman setiap 1 jam
5 sore. Sampai begitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. God bless you.